dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Saya selalu ingatkan para pemirsa, kalau Anda bekerja keras selalu didampingi oleh white kopi luwak kesayangan Hotman. Itulah yang membuat saya tetap segar sarapnya sehingga bisa bersidang tiap hari 9 jam. Habis itu syuting di mana-mana. Kopi luwak white kopi. Kesayangan Hotman Paris. Jadi gimana nih Pak Boyamin ya? Ini pidana atau enggak sih? Ya pidana. Di mana pidananya? Saya belum percaya nih. Dia juga ragu nih, coba. Gimana? Coba uraikan unsur pidananya di mana? Ya kan gini. Kalau ini PT Timah mengizinkan orang menambang. Ya. Oke, mengizinkan. Kemudian hasil tambangnya dijual ke PT Timah melalui PT-PT tadi. Dijual dengan harga yang disepakati. Pidananya di mana? Aku masih bingung gitu loh. Kalau yang rakyat tadi sebenarnya itu hanya bekerja. Tapi dia udah puluhan tahun sebelum PT ini masuk, yang punya tanggung jawab itu adalah tetap PT Timah yang punya izin. Ya. Jadi nanti kalau ada danau yang lubang besar segala macam, kewajiban PT Timah untuk reklamasi. Ya. Dan namanya punya izin itu bayar awal aja KDI, kompensasi data informasi itu besar. Sekelas level-level batubara di Bungo aja 350 miliar itu. Ya. Kecil. Belum nanti royalti 13%, PNBP, biaya keluar, segala macam. Itulah yang kalau dihitung nanti bisa besar lagi kerugian negara akibat illegal mining ini gitu. Jadi itu yang harus dihitung juga. Jadi dengan PT ini tadi menjadi tanda kutip menjadi pemilik PT-PT swasta itu. Bukan bekerja kepada PT Timah. Bedakan dong gitu. Sesederhana itu masa masih sulit mencerna gitu selevel Bang Hotman. Saya tidak sulit mencerna. Karena begini. Sebelum PT-PT ini masuk, praktek itu sudah berjalan. Yaitu penduduk menambang, ya kan? Kemudian dijual ke PT Timah. Itu sudah berlangsung puluhan tahun. Harganya berapa? Sebentar dulu. Ya. Kalau soal harga itu kan sudah aspek jual beli. Maksudnya pertanyaannya apakah praktek penambangan itu pidana atau tidak? Karena puluhan tahun boleh. Ya, oleh penduduk kemudian dijual ke PT Timah. Itu sudah berlangsung puluhan tahun dan itu tidak pidana. Kalau kemudian ada masuk join, kalau induk perbuatannya bukan pidana, kalau pihak yang masuk kemudian kenapa pidana? Itu yang logika hukum saya belum masuk. Bandingkan gitu harganya penduduk tadi karena sebagai upah itu PT Timah mendapatkan kalau manajemennya benar loh ya, itu keuntungannya besar. Karena dari penduduk misalnya hanya 1.000, dia bisa menjual 3.000. Karena penduduk itu hanya dikasih upah. Tapi PT tadi menjadi illegal mining, menjadi penambangan ilegal, karena diakui sebagai miliknya dan menjual kepada PT Timah. Pak Jamil, apakah memang selama puluhan tahun penduduk yang menambang di situ dibayar dengan upah oleh PT Timah, atau memang mereka itu menjual ke PT Timah sebelum 2 tahun terakhir PT-PT ini masuk? Ya, begini sebetulnya, Bang Hotman ya. Nah, praktek itu terjadi, tapi kemudian kalau kita lihat dalam hukum pertambangan, definisi penambangan itu kan menggali, mengangkut, lalu menjual. Nah, penambangan ini adalah sebuah industri yang rakus lahan, rakus air, dan juga teknologi tinggi sehingga kemudian dia untuk beroperasi butuh izin. Ya. Nah, ketika kemudian ada yang melakukan penambangan tapi dia tidak punya izin, artinya itu pidana. Nah, di situ pidana yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada konsesi milik PTA, PT Timah ya. Lalu kemudian ada orang menambang di situ. Diizinkan. Kalau begini sebentar. Nah, ada orang yang menambang di situ. Kan ada 2 pola nih. Tanpa sepengetahuan PT Timah, itu pidana juga, jelas itu pencurian. Kalau kemudian diizinkan, dan dia beli malah hasilnya. Nah, ini saya kira perlu didalami dalam konteks hukum pertambangan itu. Kita mengenal ada yang memang dikenal namanya izin usaha jasa penambangan IUJP. Penambangan pemilik konsesi bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam konteks ketika dia punya izin usaha jasa penambangan. Nah, pertanyaannya yang terjadi di PT Timah, apakah CV dan PT ini izin usaha jasa penambangan? Setelah kami periksa, ternyata bukan. Dia berdiri sebagai entitas sendiri sebagai perusahaan tambang yang dapat izin pula.
ya, diberikan izin CV dan PT. Nah, sehingga dalam konteks ini sebenarnya dalam konteks lebih besar, kami dari Jatam melihat sebetulnya masalah problemnya ada di pengambil kebijakan. Ada para pihak-pihak yang pejabat masa tidak mampu memeriksa bahwa ini sudah konsesi PT Timah, harusnya tidak dapat lagi diberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tambang baru untuk menguasai konsesi itu. Yang boleh hanya jasa usaha penambangan, dan dalam konteks inilah ada unsur diduga kuat, ada unsur pidananya, Bang. Pak Junaidi, kalau saya misalnya punya izin IUP pertambangan, PT saya punya izin IUP pertambangan, kemudian saya izinkan orang menambang di tambang saya, nanti saya bayar, saya beli dari hasil penambangan kamu, itu boleh nggak? Nah, kalau dilihat di Undang-Undang Pertambangan memang yang megang IUP dia harus menambang wilayahnya sendiri. Gitu. Kalau memang dia ada perjanjian kerjasama, maka kerjasama itu adalah yang tadi disampaikan oleh teman-teman Jatam, memang begitu aturan mainnya. Nah, saya melihatnya ini kan perlu diteliti ya. Pada posisinya ini perusahaan ini dia jasa pengangkutan. Kalau jasa pengangkutan kan semua satu bagian. Kalau pertambangan itu dari hulu awal dia eksplorasi, dia tambang, dia angkut, terus dia proses. Ya. Itu menjadi satu alur yang sama. Nah, kalau dia satu bagian berarti kan ada kerjasama sebenarnya di dalam hal ini adalah berarti sifatnya itu adalah keperdataan kalau kita lihat kerjasama tadi. Jadi ada perjanjian di antara perusahaan tadi dengan PT Timah. Nah, ini yang juga perlu dilihat. Nah, kalau saya ngelihatnya juga tadi kaitannya dengan kerugian negara. Ya. Kerugian negara itu udah jelas, kerugian negara itu harus real. Harus real. Nggak boleh sifatnya potensial. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Hero itu potential loss. Masih potential loss. Jadi itu nggak boleh sama sekali sifatnya potensi. Nah, apalagi kalau saya melihatnya pasca putusan MK 2006 ya dengan dihapusnya kata dapat dan dapat itu kata dapat itu dihapus, maka kemudian secara mutatis mutandis itu kalimat tentang kerugian perekonomian negara itu menjadi tidak berlaku. Kenapa? Karena kerugian perekonomian negara itu udah pasti potentialis. Potensi, nggak mungkin ada perekonomian negara itu yang bisa dihitung secara pasti. Kenapa? Karena komponen dari perekonomian negara itu sangat volatile. Ya. Nah, elemen-elemen itu nggak bisa dipastikan. Sehingga dengan kata dapat, di mana kerugian negara harus bersifat pasti, maka kerugian perekonomian negara itu secara mutatis menurut saya juga jadi tidak berlaku. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi, kalau misalkan itu mau diproses, ya, berarti kan sebenarnya unsur daripada kerugian negara itu masih belum ada. Unsur kerugian negara dalam kasus tambang timah belum ada. Unsur negara itu menjadi unsur yang penting kalau dia mau pakai pasal 2, pasal 3. Ya. Nah, tinggal bedanya kan pasal 3 menyalahgunakan wewenang gitu kan. Nah, tapi kerugian negara itu tetap harus dihitung secara pasti. Dan yang menghitung tuh harus BPK. Makin menarik nanti Boyamin akan marah kalau saya terus berdebat. Kita istirahat dulu deh kalau gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.